Anda masih di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, rekayasa lalu lintas sistem satu arah diberlakukan hingga gerbang tol Kalikangkung Semarang. Volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung meningkat hingga 3.000 kendaraan per jam. Rekayasa lalu lintas satu arah dilaksanakan serentak mulai dari kilometer 70 tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang. Ditlantas Polda Jawa Tengah mengaktifkan skema satu arah berdasarkan pemenuhan sejumlah indikator teknis seperti jumlah kendaraan yang melewati titik-titik krusial, rasio volume terhadap kapasitas hingga pemantauan real-time kepadatan lalu lintas. Jalur tol menjadi prioritas utama dalam pengelolaan arus mudik tahun ini, mengingat sebesar 80% pemudik bergerak dari arah barat menuju timur. Bahwa tadi jam 8.45 secara serentak telah dilaksanakan one way mudik secara nasional, ya, one way mudik secara nasional, dan kita Jawa Tengah menyambut tersebut dengan juga mengiringi one way mudik nasional tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa untuk wilayah Jawa Tengah khususnya di tol Semarang ABC, pagi hari ini akan kami laksanakan one way lokal tol Semarang ABC. Ini kenapa kami lakukan? Karena ada beberapa tahapan indikator yang sudah memenuhi persyaratan untuk kami lakukan one way lokal tersebut. Yang pertama, traffic accounting di wilayah Cikatama, ya, itu 5.700 dan 5.000 selama 4 jam berturut-turut, kemudian bahkan meningkat terus. Yang kedua, traffic accounting di Kalikangkung, ini udah 3.000, di atas 3.000. Sejumlah pemudik memarkirkan kendaraannya di bahu jalan tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat, pemirsa, untuk beristirahat. Pemudik mengaku lahan parkir di dalam rest area penuh. Anggota kepolisian unit lalu lintas Polres Majalengka mengimbau kepada pengemudi untuk melanjutkan perjalanan setelah beristirahat di bahu jalan tol Cipali. Pada jam istirahat di rest area kilometer 166 tol Cipali Majalengka, sejumlah kendaraan pemudik parkir di badan jalan tol Cipali. Sejumlah pemudik mengaku terpaksa parkir di bahu jalan tol lantaran lahan parkir di rest area penuh. Sementara polisi mengimbau kepada pemudik untuk tidak parkir kendaraan di bahu jalan tol Cipali. Pemirsa, kita akan terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak. Kali ini kita akan memantau seperti apa situasi di sana. Halo, selamat sore Indra. Ya Indra, seperti apa situasi lalu lintas di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Ayah dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di H-3 Lebaran, yang mana pantauan kami hingga sampai saat ini terpantau kondusif sekali ya. Ayah dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan dari 30 buffer zone ini baru kurang lebih terisi hanya 15 buffer zone saja. Mengingat memang bongkar muat kendaraan ini sangat cepat sekali dikarenakan ASDP ini menambah jumlah armada, yang mana sebelumnya ini hanya 30 yang beroperasi, namun hingga sampai hari ini sudah ada 50 kapal feri tambahan untuk mengakomodir lonjakan arus mudik pada hari ini. Dan kalau kita melihat, memang rata-rata para pemudik ini lebih memilih melakukan kegiatan mudik pada malam hari untuk menghindari cuaca yang cukup panas di area Pelabuhan Merak, Banten. Dan kalau kami informasikan juga terkait data, Ayah dan juga pemirsa, ASDP dari H-10 hingga H-4 ini sudah tercatat sebanyak 500.000 orang sudah diberangkatkan melalui Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakahuni, Lampung. Adapun juga dengan kendaraan, ini total sudah ada 100.000 lebih kendaraan yang sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Pelabuhan Banten, masukkan Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan dapat informasikan juga, Ayah dan juga pemirsa,
pemirsa, untuk mengurai, ASDP juga sudah memberlakukan sistem bagi kendaraan yang bermotor maupun juga truk ini akan dialihkan dari Pelabuhan Ciwandan guna untuk mengurai kepadatan. Dan selain itu juga tempat saya melaporkan saat ini merupakan jalur kendaraan pribadi dan juga bus antar provinsi saja. Dan kami informasi juga bahwa Ayah dan juga pemirsa yang seharusnya yang mana pada hari ini diprediksi menurut ASDP akan terjadi pada pukul 9 malam pada malam hari ini, yang mana akan diprediksi sebanyak 17.500 orang akan diberangkatkan pada malam hari hingga dini hari nanti, yang mana dipastikan bagi masyarakat ini harus standby 2 jam sebelum keberangkatan guna untuk mengantisipasi ketertinggalan dari kapal keberangkatan menuju Bakauheni, Lampung. Kembali ke Anda, Ayah. Baik, Indra, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali dan juga kesehatan Anda. Ya pemirsa, beberapa hari jelang Lebaran, ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakauheni, Lampung Jumat siang. Antrean kendaraan roda 4 memadati setiap kantong parkir dermaga. Sejak pagi, pemirsa, ribuan kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terus memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Antrean kendaraan terus memadati setiap kantong parkir, dermaga reguler dan eksekutif. Padatnya pemudik seiring dengan masuknya libur dan cuti bersama Lebaran serta untuk mengejar berlebaran di kampung halaman. Berdasarkan data angkutan Lebaran ASDP Bakauheni, tercatat 5.600 unit kendaraan roda 4 sudah diberangkatkan ke Pulau Jawa, dan sejak H-7 tercatat 29.355 kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Pemirsa, perjalanan mudik menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh yang jauh seringkali membuat otot tegang dan kaku. Pemudik memiliki tips dan cara jitu mengatasi pegal-pegal selama berkendara. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi yang merupakan jalan menuju ke jalur Pantura atau jalur utama yang biasa dilintasi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, perjalanan yang jauh tentu membutuhkan persiapan yang matang, terutama untuk menjaga kondisi tubuh. Berkendara menggunakan motor dengan waktu tempuh yang lama rentan membuat tubuh pegal-pegal dan juga masuk angin. Namun para pemudik ini memiliki cara jitu untuk mengatasinya. Seperti apa? Kita akan tanyakan langsung. Permisi Mas, Mbak. Waduh, ini kayaknya Mas sama Mbaknya pemudik ya, pakai sepeda motor. Oke, Mas, ini kan aku mau tanya dong Mas, Masnya ini pakai sepeda motor mau mudik kemana nih Mas? Saya mau mudik dari Lampung ke Cirebon, Mbak. Waduh, Lampung Cirebon jauh dong ya Mas ya, pakai sepeda motor. Ini kan pasti akan pegal-pegal nih di perjalanan. Nah, ini antisipasinya apa Mas? Antisipasi saya sih biar nggak pegel, saya punya tips nih biar pegangan tangannya enak. Saya pakai Salon Pas Extra Hot, pakai ini. Jadi kalau pakai ini nih nggak sering berhenti gitu Mbak. Jadi tangan saya enak, ngegasnya pun juga enak kan, nggak berhenti mulu. Gitu aja sih Mbak. Baik, kalau Mbaknya ini kan juga ikut nih mudiknya. Nah, kalau Mbaknya sendiri seperti apa Mbak? Kalau saya juga kadang suka pegel di pundak ya, karena bawaan saya juga berat. Jadi saya selalu pakai Salon Pas putih yang hangat ini. Jadi pegal-pegalnya juga berkurang. Tapi kadang juga saya bawa yang Extra Hot juga kalau emang pegelnya udah makin parah. Oke, artinya ini Mas sama Mbaknya selalu sedia plester pereda nyeri gitu ya untuk perjalanan ini. Baik Mas, Mbak, terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan ya Mas, Mbaknya. Ternyata pemudik ini selalu sedia plester pereda nyeri dengan 3 varian yang berbeda. Nah, plester ini bekerja secara lokal sehingga harus ditempel pada bagian-bagian yang pegal. Nah, selain menggunakan plester pereda nyeri, pemudik ini juga sering melakukan peregangan badan agar otot tidak kaku dan juga peredaran darah dapat lancar. Pemirsa, jika Anda bagian dari pemudik yang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, pastikan untuk membawa plester pereda nyeri andalan Anda dan rajin melakukan peregangan badan. Selamat mudik, semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Saya Hadisti Arifa dan Novan Dwi, iNews melaporkan.